kembali ke virtual. Saya sudah bergabung dengan Pak Muhammad Wahyu. Maaf, Muhammad Wahyu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mau bertanya, tapi mungkin dari tema yang hari Minggu lalu yang saya lihat dari YouTube. Ini terkait dengan kemarin pembahasan tentang masa idah. Masa idah itu tidak hanya berlaku bagi si perempuan, tetapi juga bagi si laki-laki. Ya. Nah, kemudian di situ juga dibahas bahwasanya pada proses perceraian apabila si perempuan hamil, maka idah itu harus diperpanjang. Nah, ini mungkin masuk akal sekali, sangat setuju, karena istilahnya berkaitan dengan masa idah tadi itu adalah masa tidak hanya berkaitan soal biologi, tetapi juga masalah psikologi tentang kejiwaan. Ya. Biasanya dalam proses perceraian tadi itu adalah diakibatkan sedang mengalami permasalahan pertentangan dalam hal hubungan seperti itu mungkin ya. Nah, itu tadi. Nah, cuman sedikit saya di sana agak menyayangkan, kenapa bukan menyayangkan juga ya, tapi artinya contoh yang diambil kemarin itu adalah persoalan apabila masa idah itu sudah berakhir sekitar 4 bulan, maka dengan si kakak atau si saudara perempuan dari si kakak boleh kawin seperti itu ya. Nah, sementara apakah istilahnya peraturan yang sedemikian rupa, istilahnya artinya perkawinan antara satu keluarga, tetapi harus pisah dulu dengan salah satu saudara perempuannya, baru boleh menikahi saudara perempuannya yang lain. Nah, kenapa peraturan itu dibuat sedemikian rupa? Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan apa namanya ya, perasaan kita gitu? Artinya satu saudaranya kita terlantarkan atau kita campakkan, satu lagi kita ambil. Nah, itu kan artinya tidak sesuai ya mungkin dengan rasa seperti itu. Nah, sementara untuk kawin satu keluarga itu justru dilarang gitu. Nah, kira-kira yang melarang perkawinan satu keluarga kakak beradik gitu seperti itu dasarnya apa, dan kenapa juga dibolehkan pisah dulu dan kemudian selain mengawini salah satu saudaranya yang perempuan juga itu diperbolehkan begitu. Nah, pertimbangannya adalah masalah rasa, masalah psikologis, itu bagaimana begitu keadilannya seperti itu. Kira-kira demikian Bu ya. Makasih. Oke. Di dalam fikih Islam tidak dilarang ya istri kita meninggal dunia lalu kita mengawini adiknya atas pertimbangan ekonomi supaya hartanya tidak tersebar ya. Kemudian juga pertimbangannya kalau adiknya istri yang saya kawinkan kan anak-anak saya kan berarti keponakan dia. Ya. Bukan jadi lebih muda ya, ya. Bukan lebih muda kan adiknya gitu. Iya, dia kan lebih muda. Berarti kan tapi kakaknya juga ada. Iya. Jadi dengan pertimbangan semacam itu, satu mempertahankan harta supaya jangan tersebar keluar, dan juga kasih sayang seorang bibi ya, adiknya istri kepada anak-anaknya, dan juga kita sudah tahu mungkin wataknya, sifatnya, hobinya semuanya, sehingga kita bisa memastikan bahwa mengawini adiknya itu menjadi lebih nyaman. Dan kadang-kadang datangnya dari ibu mertua yang menawar, ya udah kawin adiknya aja lah gitu. Nah, itu artinya boleh. Yang tidak boleh itu kakak beradik dikawin. Itu pun perlu kita ketahui, Nabi Adam, syariat yang ada pada zaman Nabi Adam itu belum dilarang kakak adik kawin. Kakak ngawini adiknya itu boleh. Ya.
Mengawini adiknya aja boleh, apalagi mengawini istri dan adiknya, apalagi kan gitu. Mengawini adik sendiri juga boleh. Ya kenapa boleh? Ya karena belum banyak orang. Jadi syariat itu berubah dari satu zaman ke zaman. Terus yang jadi persoalan gitu, memang kita bagi kita yang saya lah ininya, kayaknya saya nggak tega ya, habis ngawini kakaknya terus ngawini adiknya. Perasaan saya itu. Tapi kalau hukum fikih yang ada itu tidak dilarang kita menikahi adiknya istri ketika istrinya sudah dicerai. Nah, tetapi di sini banyak orang yang tidak tahu ya. Ini terjadi di masyarakat, cerai dengan istrinya lalu langsung mengawini adiknya tanpa iddah lagi. Di sini laki-laki perlu iddah. Ya, jadi kalau masih dalam iddah berarti statusnya istri itu masih menjadi istrinya karena masih dalam masa transisi. Kalau baru seminggu langsung mengawini adiknya berarti kita mengawini kakak beradik. Itu jadi persoalannya. Kemudian juga istri kita 4, oke? Dicerai 1, minggu lagi kawin lagi, 1 lagi 4. Terus sementara ini cerai 1, kawin lagi. Nah, ketika kita mencerai salah satu istri kita, baru 1 minggu kita kawin lagi, berarti kita punya istri 5 dong. Yang 1 dalam masa transisi, yang 1 istri baru, yang 3 istri yang lama, berarti istrinya 5 berarti. Karena dalam masa iddah itu statusnya masih jadi istri. Masa transisi itu. Nah ini ya. Kemudian yang penting lagi yang ini saya katakan kemarin tuh mungkin belum tuntas ya. Di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa tujuan adanya masa iddah, masa transisi itu adalah untuk memastikan perutnya bersih atau tidak, untuk dipastikan hamil atau tidak. Karena kalau tidak masa iddah akan terjadi hambur ya. Menjadi blur masalahnya, masih baru 1 bulan kemudian dia nikah lagi lalu hamil. Nah anaknya siapa nih? Apa istri yang dulu bisa yang sekarang? Jadi tujuan untuk memastikan keadaan perutnya sudah hamil atau belum. Itu fikih. Yang jadi pertanyaan bagi saya, nah untuk memastikan dia hamil dan tidak kan dulu tolok ukurnya menunggu waktu 3 kali head. Tetapi sekarang sudah ditemukan tes kehamilan, stiknya segini kecilnya kan. Ya, air kencing pagi sebelum makan kita celupkan di kencing itu nanti kelihatan positif dan negatifnya ada. Itu sudah dapat dipastikan bahwa perempuan itu sedang hamil atau tidak hamil. Kalau tujuan iddah adalah untuk memastikan kehamilan, dengan ditemukannya teknologi mengetahui kehamilan, berarti tidak perlu iddah dong. Itu maksud saya. Iya, tetapi yang dimaksudkan mungkin mereka melihatnya berbeda. Saya melihatnya faktornya faktor psikologis yang menentukan. Artinya terlalu banget ya kejamnya. Orang baru cerai, ya kan begitu. Ya termasuk laki-laki. Baru cerai seminggu 2 kawin lagi, itu kan penghinaan. Seperti ngerasanya dirinya paling laris kan begitu. Lah ya iya, nggak pantas. Jadi masa iddah itu adalah tujuan yang paling penting karena perceraian dalam Islam itu intinya adalah edukasi, bukan hukuman. Jadi diharapkan dalam masa transisi ini adalah masa perenungan kedua belah pihak untuk mengevaluasi kembali, merenung kembali, mempertimbangkan kembali apa yang mereka putuskan itu. Di tengah perjalanan terjadi penyesalan, kesadaran bersama-sama, yuk kita rujuk lagi. Maka dia menjadi rujuk lagi, tidak perlu kawin lagi. Jadi rujuk namanya. Jadi perceraian itu dibatalkan, kembali rujuk lagi. Caranya ya tidak usah dikawinkan, asal kita tidur bareng aja udah sah. Tidur yuk, ayo, udah jalan. Itu rujuk itu bukan dikawinkan lagi, bukan, tapi ya asal kita tidur bareng ya selesai sudah.
Kecuali kalau sudah masa idah selesai, sudah 6 bulan kemudian dia mau kumpul lagi ya mesti kawin lagi. Kalau dalam masa idah itu rujuk, tidak perlu kawin lagi, saya kira demikian. Jadi yang jadi masalah di sini adalah hukum bicaranya boleh kita setelah mengawini kakaknya lalu mengawini adiknya, tetapi yang kena idah bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga kena idah juga. Idah menghindari mengawini kakak beradik. Ya. Kemudian lagi juga orang yang istrinya 4, ketika salah satu diceraikan lalu mau kawin lagi juga menunggu idah, karena batasan kawin itu hanya 4, tidak boleh lebih dari 4. Saya kira itu persoalannya. Kemudian idahnya orang yang paling lama adalah ketika dicerai dalam keadaan hamil, ya. Nah itu ila ayyadana hamlahunna, sampai melahirkan, ya. Artinya kalau dia dicerai dalam usia hamilnya 1 bulan, ya berarti dia nunggu 8 bulan kemudian baru dia keluar dari iddah gitu. Saya kira itu mungkin seperti itu barangkali Pak Wahyu ya. Jadi tujuan saya adalah menjelaskan bahwa tujuan iddah itu bukan semata-mata, bukan hanya memastikan kandungan perutnya, tapi juga faktor masalah psikologis dan diberikan peluang untuk mengevaluasi kembali apa yang telah mereka putuskan itu. Gitu, terima kasih. Iya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.